Kisah Medeni. Di desa, tepatnya daerah Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen, dan aku nggak akan sebutin nama desanya. Di situ tuh ada desas-desus cerita horor. Nah, di desa itu ada perempatan. Perempatan itu tuh ada sungai di perempatan itu. Disitulah ada kisah tentang Nini Mulek. Nini Mulek itu nenek-nenek yang konon katanya itu dia mengabdi dan berilmu kayak gitu, kayak ilmu-ilmu hitam. Jadi setiap ada banjir dia selalu mencari korbannya tuh anak-anak, dan setiap waktu-waktu tertentu di perapatan itu tuh harus dikasih sesajen. Kalau nggak dikasih sesajen, maka ada aja korban anak-anak yang kendang atau anak-anak yang hanyut dan tenggelam dan nggak pernah ketemu jasadnya. Masih berkaitan dengan sosok Nini Mulek. Jadi ada satu cerita lagi tentang Nini Mulek, yaitu yang diceritakan oleh Bapak Rejo. Bapak Rejo ini sebagai buruh petani di desa tersebut. Di desa Rejo ini termasuk orang yang sangat rajin. Biasanya kalau buruh tani di desa W ini tuh berangkat jam 7 pagi ke sawah, tapi Pak Rejo ini tuh karena dia rajin, jadi dia tuh berangkat sekitar jam 6 pagi. Sawahnya itu seperti ini. Ini tuh perempatan jalan ya. Di sini tuh kalinya atau sungai. Di sini sawah dan di sini sawah. Sekitar sinilah rumah Pak Rejo itu. Biasa dia selalu melewati sungai ini. Sebelum berangkat ke sawah, Pak Rejo selalu menyiapkan bekal makan siang dan cemilan-cemilan untuk mengganjal perutnya. Pak Rejo ini termasuk emang yang sangat rajin di antara buru-buru tani yang lain. Sekitar jam 4 sore, waktunya tuh sudah selesai ya bekerja di situ, di sawah itu. Beberapa buruh tani udah mau pulang nih, ngajak Projo yuk mulih, maksudnya tuh Projo yuk kita pulang gitu. Oh mangko bae deset, aku isi anak kerjaan. Nah Pak Rejo itu menjawab seperti itu. Jadi kayak nanti dulu saya masih ada kerjaan. Jadi dia tuh memang nggak mau pulang kalau kerjaannya tuh belum beres. Sekitar jam setengah 6 sore akhirnya Pak Rejo ya udah sangat sore gitu kan, wis sore temen kia ya wis lah harap balik, dia kayak gitu di dalam hatinya ngomong kayak gitu. Ya udah Pak Rejo tuh pulang biasa. Nah Pak Rejo itu kan rumahnya tuh di daerah sini kan ya. Ini aku kasih gambaran ya, ini tuh perempatan gitu, di sini tuh kalinya, Pak Rejo di sini sawahnya. Dia jalan ke sini, di sini dia bertemu seorang nenek-nenek. Ya kurang lebih nenek-neneknya seperti inilah pakaiannya ya. Nah seperti ini. Nenek-nenek itu tuh berdiri di sini, ngeliatin ini sungainya. Ditegurlah sama Pak Rejo di sini. Mbah lagi ngapa nangarep kalian kayak gitu. Maksudnya Mbah lagi apa di depan kali, liatin kali ngapain, katanya gitu kan. Si mbah-mbah ini nggak jawab, tapi dia tuh kayak masuk aja. Tiba-tiba ini kan jalan kan agak tinggi kan, di bawahnya tuh baru kayak ini kan tuh kesini tuh dalam gitu. Dia tuh tiba-tiba loncat masuk ke dalam sungai, nggak keluar lagi kan. Kalau orang mau misalkan maaf ya mau mengakhiri hidupnya kan pasti bunyi gitu kan, jebur terus kayak tolong gitu kan kalau dia udah sesak napas. Jadi dia tuh kayak masuk ke dalam, nggak ada lagi kayak suara-suara orang gitu, kayak bunyi air gitu, kayak orang jatuh di sini tuh, jatuh di dalam air gitu, nggak ada. Jadi kayak slep masuk sunyi gitu, dan airnya tuh masih ngalir gitu kan sungainya gitu. Ya udah
Sontak kaget lah Pak Rejo. Akhirnya dia pulang tuh lari. Tibanya di rumahnya itu kan udah maghrib kan. Pak Rejo tuh masih kebingungan dan masih shock gitu kan. Dia tuh duduk di depan, kayak rumahnya tuh kayak ada kayak gubuk gitu, masih bukan gubuk sih, kayak rumah kayu, di lantainya tuh masih tanah. Dia tuh duduk-duduk di tanah itulah gitu. Biasanya tuh Pak Rejo duduknya di kursi gitu kan, ada kursinya ya, tapi dia tuh memilih untuk duduk di tanah. Anaknya bilang, "Pak, wis maghrib, kenapa ora sholat?" gitu. "Pak, udah maghrib, kenapa nggak sholat?" Pak Rojo tuh diem aja, terus disentuh lah pundaknya sama anaknya gitu kan. "Pak, ayo sholat," kayak gitu, ayo sholat gitu ya. Diem ya, tiba-tiba Pak Rojo itu kerasukan gitu. Kerasukan itu kayak, aduh merinding. Aku mulek apa katanya. "Ih, lagi ngapa sih Rika?" Lagi ngapa sih Rika tuh maksudnya, lagi ngapain sih kamu ngomong-ngomong manggil-manggil mulek ya, ada apa katanya, siapa sih gitu. "Pak, sholat Pak, ngajak ngelantur gitu. Pak, sholat Pak, jangan ngelantur." Karena kerasukan itu dia kayak orang yang marah-marah, kayak kepanasan segala macam. Akhir gitu kan banyak orang yang pulang dari musola kan, karena rumahnya itu juga dilewati akses buat ke musola gitu kan. Sontak pada ngumpul di situ, ada apa gitu, "Anak apa sih kok teriak-teriak, Pak Rejo lagi ngapa?" gitu, "Pak Rejo tuh lagi apa?" gitu kan. Disamperin sama beberapa warga gitu, "Walah, Pak Rejo iki kesurupan" gitu. Dan Pak Rejo kesurupannya itu begini, "Aku wis nglancarke sawahmu pada deneka kowe ora wei aku apa-apa." Maksudnya kayak gini, "Aku udah melancarkan semua hasil panen kamu, jadi kayak hasil sawahnya tuh panennya tuh berhasil gitu, nggak ada hama, nggak ada apa. Aku juga udah ngalirin air kayak gitu kan, kayak emang sih tadi tuh kali itu sebagai irigasi kayak gitulah ke sawah gitu kan. Aku udah nggak ganggu, Deneka nggak ada yang ngasih apa-apa, kenapa kok nggak ada yang ngasih apa-apa sama aku iki mulek," katanya gitu. Ya Allah, "Aku iki mulek sing jaga perapatan, yang jagain perapatan. Pokoknya aku saben dina Jumat teh. Pokoknya aku saben dina Jumat kudu diwehi sesajen," ngomong kayak gitu. Nah, orang-orang Sentax itu desa itu memang ada tetua kayak gitulah yang udah biasa di situ. "Oh anu, iya ya," dijawab gini, "Iya Mbah, anu sing wis sajen wis meninggal." Dan maksudnya nih, yang udah biasa ngasih sajen itu udah meninggal gitu kan. Diajak ngomong kayak gitulah sama orang-orang di situ. Akhirnya tuh Bapak Kiai ada di situ kan. Tiba-tiba ya udah dicoba dikeluarin, tiba-tiba Pak Rejonya pingsan dan demam sekitar 7 hari. Pak Rejo ini akhirnya meninggal dunia. Jadi sampai saat ini di perempatan jalan tadi di dekat kali itu di sungai itu masih diberi sesajen ya, macam-macam lah sajennya, ada bunga, ada kopi hitam dan sebagainya. Semenjak itu tidak ada lagi cerita tentang orang kerasukan Mbah Mul di desa W tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.